Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Lalu salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Negara dan Konstitusi. Baik, saya Aldo Pratama di sini akan menjadi moderator selama berjalannya presentasi. Lalu pemakalah pertama di sini akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Sofyandi, pemakalah selanjutnya Saudari Siti Amelia, dan pemakalah terakhir Saudari Azah Nurlaili. Baik, untuk pemakalah pertama Ahmad Sofyandi, silakan untuk memaparkan isi presentasinya. Pengertian negara. Negara adalah bentuk organisasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat, dan pada umumnya masyarakat merupakan anggota dari suatu negara tersebut dan harus tunduk atas segala peraturan dan kekuasaan yang dimiliki negara. Melalui sistem pembentukan suatu negara dan adanya pemerintahan yang mengatur di dalamnya, seperti presiden, MPR, DPR, DPD, camat, lurah, RW, dan RT. Dengan itu, masyarakat bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengertian negara menurut para ilmuwan. Yang pertama, Aristoteles. Ia berpendapat bahwa negara merupakan suatu komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Yang kedua, John Bodin. Menurutnya, negara yaitu sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat. Yang ketiga, Roger Henry Soltau. Negara ialah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang keempat, Max Weber. Negara yaitu suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang terakhir, Montesquieu. Menurutnya, fungsi legislatif membuat undang-undang, fungsi eksekutif melaksanakan undang-undang, fungsi yudikatif mengawasi agar semua peraturan dilaksanakan dengan baik. Bentuk-bentuk negara. Ada dua jenis bentuk negara. Pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat. Negara kesatuan merupakan negara bersusun tunggal, yang artinya tidak ada istilah negara di dalam negara. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan dua sistem. Pertama, sistem desentralisasi, di mana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengisi rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah. Dan sistem yang kedua yaitu sentralisasi, di mana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. 2. Negara serikat. Negara serikat adalah bentuk negara yang di dalamnya berdiri beberapa negara yang disebut dengan negara bagian. Negara tersebut berdiri karena beberapa faktor, seperti penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Sofyandi yang telah menerangkan presentasinya. Beranjak kepada pemakalah selanjutnya, yaitu Siti Amelia. Silakan untuk menerangkan isi presentasinya. Unsur-unsur berdirinya suatu negara yaitu ada 4 aspek. Yang pertama, wilayah atau daerah teritorial. Ini berupa daratan, lautan, maupun udara yang mempunyai batas alam, batas buatan manusia, maupun batas astronomi atau perjanjian.
Yang kedua, rakyat. Rakyat adalah sekumpulan orang yang disatukan oleh rasa persamaan yang secara bersama-sama berada pada wilayah tertentu. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat itu berfungsi mengatur kekuasaan tertinggi untuk mengamankan dan mempertahankan serta melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Aspek yang keempat ini sangat penting karena negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Apabila negara merdeka tidak diakui oleh negara lain, maka akan sulit untuk negara tersebut menjalin hubungan kerjasama. Yang selanjutnya yaitu tujuan negara. Secara umum, tujuan negara merupakan landasan pertama atau dasar terbentuknya dari suatu negara. Dan tentunya, tujuan tersebut menjadikan dasar negara itu ada dan terbentuk. Tujuan negara adalah target sasaran yang ingin dicapai oleh suatu negara dengan didasari ide-ide abstrak dan bermutu yang dikembangkan, serta di dalamnya berisi harapan yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat. Hakikatnya, dari tujuan utama berdirinya suatu negara ialah menciptakan perdamaian dan kebahagiaan untuk rakyatnya. Adapun beberapa pendapat dari para tokoh mengenai tujuan suatu negara. Yang pertama dari Plato. Plato adalah seorang pemikir Yunani yang berpendapat bahwa negara memiliki tujuan utama yang mengajukan keasusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosialnya. Pentingnya menjadi seorang manusia seutuhnya yang beradab, beretika, dan bermoral. Untuk menjadi manusia seutuhnya, negara menegakkan seperangkat nilai yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negaranya. Yang kedua, menurut Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mendukung gagasan negara teokratis, yaitu negara tunduk pada kedaulatan Tuhan. Negara menurutnya berfungsi dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan layak, tentram, dan taat di bawah pimpinan Tuhan. Peran pemerintah adalah menjalankan perintah Tuhan yang menguasai kekuasaan. Yang ketiga dari tokoh Machiavelli. Menurutnya, negara harus menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya untuk menaklukkan lawan-lawannya agar dapat diterima dengan leluasa. Ia juga mendukung gagasan negara kekuasaan. Negara harus kuat untuk bisa berkuasa dan sebaliknya, rakyat harus lebih lemah dari negara. Kekuatan yang dihimpun dan dimiliki negara bertujuan untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan ketentraman bagi rakyatnya. Yang keempat, menurut Immanuel Kant, pendapatnya bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negaranya. Dalam rangka menjalani tugas itu, negara harus berada dalam kondisi aman dan tertib. Seperangkat undang-undang dibuat dan disepakati untuk menjamin tujuan negara tercapai. Dan tokoh yang kelima yaitu Hugo Crabb. Hugo Crabb merupakan pendukung gagasan bahwa negara bertujuan menegakkan hukum. Negara harus membuat hukum yang menjadi dasar segala praktek kekuasaannya. Crabb tidak menyimpan antara negara dengan hukum dan negara harus bekerja berlandaskan hukum. Dengan kata lain, tidak ada yang lebih kuat dalam sistem kenegaraan selain hukum. Tokoh yang keenam yaitu Cronenberg. Ia merupakan pencetus konsep dari negara kesejahteraan. Tujuan negara menurutnya tidak lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Dengan konsep ini, negara merupakan alat yang digunakan untuk mencapai fungsi dan tujuan tersebut. Kesejahteraan yang dimaksud termasuk kebahagiaan, kemakmuran, keadilan,
dan tidak adanya rasa khawatir terhadap apa yang akan menimpa rakyatnya, karena negara siap memberikan perlindungan. Selanjutnya, pengertian fungsi dari negara. Fungsi umum didirikannya suatu negara antara lain melaksanakan ketertiban, pertahanan, keamanan, hingga menegakkan suatu keadilan. Ya, terima kasih kepada saudari Siti Amelia. Kita beranjak kepada pemakalah terakhir, yaitu kepada saudari Azah Nurlaili. Saya persilahkan untuk menjelaskan isi presentasinya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi negara menurut para tokoh. Pertama, Charles Edward Merriam. Menurutnya, fungsi negara terbagi menjadi 5. 1. Menciptakan keamanan eksternal. 2. Menciptakan ketertiban eksternal. 3. Menegakkan keadilan. 4. Menciptakan kesejahteraan umum. 5. Melindungi kebebasan. Kemudian menurut Miriam Budiarjo, fungsi negara terbagi menjadi 4. 1. Menegakkan hukum. 2. Menciptakan ketertiban. 3. Memperkuat pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Kedua pendapat ini mempunyai persamaan, yaitu dalam menciptakan ketertiban dan menegakkan suatu keadilan. Kemudian ada pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian yang luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi ini pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, ataupun memenuhi negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi atau undang-undang ini dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Berikut peran konstitusi dalam suatu negara. Yang pertama, konstitusi berperan sebagai dasar pembentukan negara. Yang kedua, konstitusi berperan sebagai perekat bangsa. Karena konstitusi merupakan bentuk konsensus yang mencerminkan keanekaragaman yang dibalut dalam suatu ikatan kebangsaan dan kenegaraan. Yang ketiga, konstitusi berperan sebagai hukum dasar. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertulis bagi negara Indonesia yang di dalamnya mengatur hal-hal mendasar mengenai tata cara penyelenggaraan negara, mekanisme pemberian kekuasaan, serta tata cara penggunaan kekuasaan itu oleh lembaga negara. Keempat, konstitusi berperan sebagai hukum paling tinggi. Yang kelima, konstitusi berperan sebagai perangkat kehidupan yang demokratis. Konstitusi dalam negara demokrasi mengatur kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Keenam, konstitusi sebagai penjaga demokrasi. Dalam negara, demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum. Dengan demikian, konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara mengatur prosedur demokrasi serta substansi pemerintahan yang demokratis. Yang terakhir, ketujuh, konstitusi sebagai alat untuk membatasi dan memisahkan kekuasaan negara. Pada hakikatnya, konstitusi memuat batasan-batasan tentang kekuasaan negara. Jika kekuasaan tidak dibatasi dengan konstitusi, kekuasaan dikhawatirkan akan bertumpu pada satu orang dan dapat dijadikan legitimasi bagi siapapun yang berkuasa. Sekian penjelasan dari saya. Alhamdulillah, telah selesai sudah pemaparan materi-materi dari para pemakalah.
Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi yang telah disampaikan oleh para pemakalah di sini yaitu negara adalah bentuk organisasi dalam kehidupan masyarakat, dan masyarakat merupakan anggota dari suatu negara tersebut yang harus tunduk atas segala peraturan dan kekuasaan negara. Dalam suatu negara terdapat pemerintah yang mengatur di dalamnya. Dengan itu, diharapkan bisa bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Dan konstitusi sesungguhnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena jika dalam sebuah negara tidak ada konstitusi, akan ada banyak orang yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Setiap negara memiliki konstitusinya masing-masing demi terciptanya keadilan, kenyamanan, ketentraman, saling menghargai antar negara, antar individu, dan juga yang lainnya. Jadi peranan konstitusi bagi negara yakni sebagai sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada di dalam suatu negara. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.